Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan materi pendidikan agama Islam, materi kelas 12, yaitu tentang pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan ialah siswa diharapkan mampu menjelaskan ketentuan nikah, talak, iddah, dan rujuk, dan siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah, nikah, talak, iddah, dan rujuk. Baik, kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama ialah nikah. Apa itu nikah? Bagaimana pengertian nikah? Ya, menurut bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut ilmu fikih, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sesuai dengan hukum syariat, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian dasar nikah, yaitu pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Namun, dasar nikah tidak hanya pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 saja, namun ada juga Quran Surah An-Nahl ayat 72 dan surah-surah yang lain yang merupakan dasar daripada nikah. Kemudian tujuan nikah, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Nah, kemudian selain itu, tujuan nikah ialah agar terpenuhinya kebutuhan nafsu biologis yang bernilai ibadah. Apabila kebutuhan nafsu biologis itu tersalurkan, maka pasangan suami istri itu akan mendapatkan pahala, makanya bernilai ibadah. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah dan bermartabat, memperoleh ketenangan dan kesejahteraan lahir dan batin, serta berpeluang besar memiliki tabungan akhirat berupa anak yang soleh. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 tadi, kita juga tahu bahwa tujuan nikah ialah untuk mendapatkan rasa tentram, untuk mendapatkan kasih sayang di antara suami dan istri. Selanjutnya hukum nikah. Hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan boleh. Sedangkan hukum asal nikah ialah mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Dikatakan wajib apabila orang mampu memberi nafkah lahir dan batin serta memenuhi kewajibannya dan takut jatuh dalam perbuatan dosa. Sedangkan sunnah sama seperti wajib, namun mereka masih mampu untuk menunda untuk melakukan pernikahan. Kemudian haram. Dikatakan haram apabila orang yang bermaksud untuk menyakiti calon istri atau melampiaskan dendamnya. Kemudian dikatakan makruh apabila bagi orang yang berkeinginan tetapi belum mampu memberi nafkah dan memenuhi kewajibannya. Jadi kita tahu ya bahwa hukum nikah itu terbagi menjadi 5 dengan menyesuaikan keadaan-keadaan pada
orang yang hendak menikah itu sendiri. Rukun dan syarat nikah selanjutnya terbagi menjadi 5, yaitu harus adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, dan akad nikah. Nah, jadi apabila salah satu rukun dari 5 itu tadi tidak ada, maka nikah itu dianggap tidak sah. Adapun syarat-syaratnya ialah untuk mempelai laki-laki harus beragama Islam, dewasa, dan atas kemauan dirinya sendiri, hubungan dengan calon istri bukan mahram, dan tidak sedang ihram atau haji. Kemudian syarat bagi mempelai perempuan kurang lebih sama seperti mempelai laki-laki, yang mana perbedaannya ialah mempelai perempuan tidak adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Kemudian wali, syaratnya ialah Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka, serta adil. Nah, adapun urutan untuk menjadi seorang wali nikah ialah yang pertama adalah bapak kandung. Kemudian apabila tiada bapak kandung, bisa digantikan dengan kakek dari bapak. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, atau disebut juga dengan keponakan ya. Kemudian saudara laki-laki bapak atau paman, dan anak laki-laki paman dari bapak atau sepupu. Kemudian 2 orang saksi, syaratnya ialah harus beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka, dan adil. Sedangkan akad nikah ialah pernyataan ijab qabul. Ijab ini merupakan penyerahan dari wali atau wali hakim kepada mempelai pria. Yang mempelai pria bacakan ialah ijab, yang maksud saya ialah qabul atau penerimaan. Nah, jadi kita tahu bahwa hikmah nikah ialah yang pertama, untuk menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan. Kemudian yang kedua ialah untuk menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup berkualitas. Ketiga, membina silaturahim kedua keluarga sejahtera. Bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang keempat ialah untuk menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Selanjutnya, materi talak. Apa itu talak? Ya, talak merupakan suatu rukhsah atau keringanan yang diadakan dalam keadaan darurat, yaitu ketika hubungan suami istri semakin memburuk dan mengharuskan berpisah, dengan syarat kedua belah pihak mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan. Meskipun talak ini halal, namun sangat dibenci Allah. Kemudian bagaimana lafal talak? Lafal talak di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, syarih dan kinayah. Apa itu syarih? Syarih ialah lafal talak yang kata-katanya itu jelas dan tidak ragu-ragu, baik dengan niat maupun tidak. Seperti, saya ceraikan kamu, kamu saya talak. Meskipun tiada niat dalam mengucapkannya, maka itu sudah jatuh talak. Berbeda dengan kinayah, yaitu kata-kata yang digunakan berupa sindiran, sehingga artinya itu dapat diartikan ganda. Yang apabila diucapkan kata talak seperti contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu, pergi dari sini. Apabila tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh talak. Berbeda dengan syarih yang tadi, dengan niat ataupun tidak, maka akan tetap jatuh talaknya. Nah, kemudian bilangan talak. Talak terdiri dari 3 kali. Yang pertama, pada talak pertama dan kedua, suami istri itu masih diperkenankan rujuk kembali
selama masih masa iddah. Tetapi bila masa iddahnya sudah selesai, keduanya harus menikah kembali dengan akad yang baru dengan memenuhi 5 rukun pernikahan. Sedangkan pada talak ketiga, suami istri itu tidak dapat rujuk kembali. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Macam-macam talak. Di sini talak terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Apa itu talak raj'i? Ya, talak raj'i itu talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Suami istri itu masih diperkenankan rujuk kembali selama masih masa iddah. Tetapi bila masa iddahnya sudah selesai, keduanya menikah kembali dengan akad yang baru. Berbeda halnya dengan talak bain, yaitu talak suami kepada istrinya yang mengharuskan akad yang baru tanpa adanya rujuk. Talak bain ini terbagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro atau talak yang dilakukan suami kepada istri yang belum dicampuri, dan talak tebus atau hulu. Kemudian yang kedua ialah talak bain kubro atau talak tiga. Suami istri itu tidak dapat rujuk kembali kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, baru mereka bisa bersama kembali. Penyebab talak terbagi menjadi 4 ya di sini, ada li'an, zihar, ila, dan taklik. Apa bedanya? Nah, yang pertama li'an. Li'an ini karena tuduhan melakukan zina. Suami ini menuduh istri berzina tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah 4 kali sumpah dengan menyatakan, apabila saya berdusta, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri saya. Kemudian istri menolak dengan 4 kali sumpah dengan ucapan yang sama seperti suaminya, dan suami istri menjadi cerai. Kemudian zihar. Apa itu zihar? Zihar itu berarti punggung. Secara istilah, seorang suami menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Maka untuk menghalalkan kembali suami wajib membayar kafarat, baik itu dengan memerdekakan budak atau dengan memberi makan orang miskin, bahkan berpuasa selama 2 bulan atau 60 hari. Kemudian ila, atau suami yang mengharamkan atau menyatakan tidak akan menggauli istrinya, atau bersumpah hendak menjauhkan dirinya dari istrinya. Maka jika ingin menggaulinya kembali, suami wajib membayar kafarat. Nah, kafaratnya ini sama seperti zihar tadi. Kemudian ta'lik, yaitu suami yang melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah, seperti tidak memberi nafkah istri selama 6 bulan berturut-turut, menyakiti badan istri sehingga istri tidak ridho, kemudian mengadukan ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak. Jadi kita tahu ya bahwa ada 4 penyebab talak di sini, yaitu li'an, zihar, ila, dan taklik dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah hulu dan fasakh. Apa itu hulu? Hulu adalah talak tebus atau perceraian yang terjadi atas kehendak istri kepada suaminya dengan memberi iwat atau tebusan. Bisa dikatakan juga istri meminta cerai kepada suaminya atau menggugat cerai suaminya dengan cara membayar tebusan. Membayar tebusan atau juga dengan mengembalikan maharnya, yang mana apabila suami tersebut menerima, maka jatuhlah talak. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang bilangan talak, yang mana sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa khulu itu tidak mengurangi bilangan talak, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa khulu itu mengurangi bilangan talak, yang mana apabila khulu maka jatuh talak 1. Kemudian fasakh. Apa itu fasakh? Ya, fasakh itu merupakan pembatalan nikah yang dilakukan oleh hakim karena adanya aib atau hal-hal yang dianggap berat, seperti suami istri adalah saudara sepersusuan, diketahui adanya hubungan mahram antara suami dan istri,
Kemudian salah satu suami atau istri murtad, suami istri kafir. Kemudian salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap pada kekafirannya, maka jatuhlah fasakh. Nah, fasakh ini berbeda dengan khulu, yang mana fasakh itu tidak mengurangi bilangan talak. Nah, jadi kita tahu ya bahwa perbedaan antara talak, khulu, dan fasakh. Talak itu mengurangi bilangan ada 1, 2, dan 3, kemudian fasakh itu tidak mengurangi bilangan talak, sedangkan khulu itu di tengah-tengahnya, bisa mengurangi bilangan talak, bisa juga tidak mengurangi bilangan talak. Kemudian setelah adanya talak itu ada yang namanya iddah. Iddah merupakan masa penantian atau menunggu bagi istri yang dicerai suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah adanya kehamilan atau tidak. Iddah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perempuan ditinggal mati suami, perempuan dicerai suaminya, perempuan yang tidak haid lagi. Yang pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Syaratnya itu yang pertama, apabila ia sedang hamil, maka iddahnya sampai anaknya lahir. Kemudian apabila ia tidak hamil, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, perempuan yang dicerai suaminya, apabila ia sedang hamil, maka iddahnya sampai anaknya lahir. Apabila tidak hamil, maka iddahnya selama 3 kali suci atau 3 kali quru. Dan yang terakhir ialah perempuan yang tidak haid lagi. Nah, maka ini iddahnya selama 3 bulan. Yaitu untuk perempuan yang masih kecil, apabila ia sudah dinikahkan, perempuan sampai umur belum pernah haid. Jadi mereka maksudnya sudah waktunya untuk haid, namun dia tidak haid karena ada kelainan misalnya. Kemudian perempuan yang sudah tua atau menopause. Dalam masa iddah, suami memiliki kewajiban dalam masa iddah itu sendiri atau yang menjadi haknya istri. Yang pertama, apabila istri ditalak raj'i, maka istri berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan nafkah belanja hidup setiap hari. Kemudian, apabila istri ditalak bain, tidak hamil, dan khulu, maka hanya berhak atas tempat tinggalnya saja. Kemudian apabila istri ditalak bain kemudian hamil dan khulu, maka sama seperti istri yang ditalak raj'i, haknya ialah berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan nafkah atau belanja hidup setiap hari. Kemudian yang terakhir ialah istri dicerai mati. Nah, ini istri tidak mendapatkan hak iddah karena ia sudah mendapatkan harta warisan. Setelah pasangan suami istri melakukan pernikahan, kemudian istri ditalak, maka istri tersebut melakukan yang namanya penantian, maka selama masa penantian atau masa iddah tersebut, suami berhak untuk merujuk istrinya. Apa itu rujuk? Rujuk ialah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu untuk talak 1 dan talak 2. Bagaimana dengan talak 3? Nah, untuk talak 3 ini rujuk tidak berlaku lagi kecuali istri sudah menikah lagi dengan pria lain. Kemudian bagaimana hukum rujuk? Hukum rujuk ini sama seperti halnya hukum dalam melakukan pernikahan, yaitu sama terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan boleh atau mubah. Hukum asal rujuk itu sendiri ialah mubah atau boleh. Selanjutnya, hukum rujuk yaitu wajib. Nah, ini khusus bagi laki-laki yang memiliki istri lebih daripada 1. Jika seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Kemudian sunnah, yaitu apabila untuk memperbaiki hubungan keduanya, yaitu suami dan mantan istri.
Hukum rujuk dapat menjadi haram apabila rujuk itu diniatkan untuk menyakiti istrinya. Dan hukum rujuk menjadi makruh apabila perceraian justru lebih baik bagi keduanya. Kemudian rukun rujuk. Rukun rujuk di sini terbagi menjadi 3. Ada suami, istri, dan sigot atau ucapan. Syarat suami ialah balik, berakal, dan dengan kemauan sendiri atau tanpa paksaan. Kemudian syarat untuk merujuk istri ialah sudah pernah dicampuri dalam talak raj'i atau talak 1 dan 2 dan masih dalam masa iddah. Apabila hendak merujuk setelah masa iddah, maka itu tidak dapat dikatakan rujuk karena setelah masa iddah. Dan mereka apabila hendak bersama kembali harus melakukan akad yang baru. Kemudian yang ketiga ialah sigot atau ucapan, baik itu secara syari atau terang-terangan maupun kinayah atau sindiran. Namun ada mazhab yang berbeda pendapat, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, yang mana mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harus adanya saksi dalam melakukan rujuk, sedangkan mazhab Maliki boleh melakukan rujuk tanpa adanya saksi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.